Oke. Jadi saya ulang lagi. Tamna'u al-mu'minina ini adalah kalimat. Nah, kalimatnya ini sebagai silah mausul dari allati. Begitu ya. Dari allati. Terima kasih ya. Bab apa Ustaz? Oh, ini jadi nanyain ya. Marwan Pancasila. Oke, Pak Marwan Pancasila ini babnya bab 3, Pak. Tadi saya belum sempat ngetik babnya ya. Bab 3 dari makalah 38. Ahmad Azhari Tholib, Malaysia. Mohon nyimak Ustaz. Monggo ya, mudah-mudahan barokah. Istiqomah ya Pak Azhari. Oke. Nah, oke, sudah ada yang mewakili ya. Bab 3 makalah 38. Oke, terima kasih Pak Dr. Muse. Oke. Saya ulang ya. Jadi tamna'u al-mu'minina ini adalah kalimat sempurna sebagai silah mausul dari allati. Apa artinya tamna'u? Ia mampu mencegah. Gitu. Mampu mencegah al-mu'minina terhadap orang-orang mukmin. Gitu ya. Wa tahfazuhum. Ini wawunya atop, tahfazu fi'il mudhari'. Fa'ilnya huwa ya. Fa'ilnya hiya fa'ilnya ya. Bang Al, terima kasih. Fa'ilnya hiya, kembalinya kepada allati. Nah, di sini ya. Oke. Jadi tahfazu fi'il mudhari dengan fa'ilnya hiya. Humnya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Begitu. Al-Mukhtar. Oke, terima kasih Al-Mukhtar. Minas syaitoni, minnya huruf jer, as-syaitoni majrur yang dijerkan dengan kasroh. Maka di sini dibaca salasun. Nah, ini ya. Salasunnya ini adalah dibaca rofa karena khobar ya. Karena khobar juga. Jadi di sini allati tamna'u, jadi ini menjelaskan tentang al-khusunu yang memberikan sifat ya. Jadi apa tadi artinya? Benteng ya. Benteng itu yang dia, benteng itu nantinya tamna'u akan mampu menahan terhadap orang-orang mukmin wa tahfazuhum, dan benteng itu dia gitu ya mampu menjaga mereka. Nah, merekanya kembali ke orang mukmin minas syaitoni, dari setan. Salasun, ada 3. Gitu maknanya ya. Jadi ada 3. Oke. Dan saya informasikan dulu ya. Seri saya sudah ada tentang tata bahasa ya. Saya sudah upload, tinggal nanti diangkat, diposting nanti, yaitu tentang isi mausul ya. Nanti boleh di VT saya, nanti boleh diklik ya. Tadi sudah saya mau tampilkan tapi kok nggak muncul gitu, makanya saya belum paham ini. Udah saya tampilkan di live tapi kok nggak muncul gitu. Mungkin masih ada yang belum klik gitu ya. Jadi mohon maaf ini. Jadi saya informasikan di VT saya sudah ada series ya. Monggo nanti dibuka. Seriesnya tentang tata bahasa, tentang nahwunya, dan insya Allah nanti tentang sorofnya. Jadi baru tentang nahwu, tentang isi mausul nanti boleh dibuka ya. Insya Allah mudah-mudahan manfaat itu. Insya Allah lebih mudah memahaminya insya Allah ya. Jadi seperti ini tadi ada allati, ini adalah isi mausul, dan saya sudah di series sudah ada ya isi mausul itu seperti apa, cara kerjanya begitu ya. Insya Allah sudah ada di situ. Monggo nanti diklik untuk melihat seperti apa isi mausul. Tapi pembahasannya sederhana ya, insya Allah. Tinggal saya memberikan contoh yang lebih lengkap itu. Oke, saya lanjut dulu. Jadi allati di sini isi mausulnya sebagai naat ya. Jadi mensifati al-khusunu gitu ya. Apa sih al-khusunu, benteng itu yang seperti apa? Allati tamna'u, yang benteng itu mampu menahan gitu. Al-mu'minina,
terhadap orang-orang mukmin. Wa tahfazuhum, dan dia mampu menjaga mereka. Minas syaitoni, dari godaan setan. Salasun, nah ada 3. Nah, begitu ya. Wal hisnu. Nah, ini baru bawahnya haliyah ya. Jadi dia akan menjelaskan tentang yang 3 itu apa saja, begitu. Wal hisnu. Nah, di sini menjelaskan tentang hisnu dulu ya. Wal hisnu huwal makanu. Nah, jadi benteng adalah, nah begitu jadinya ya. Al hisnu ini dibaca rofa, dia sebagai mubtada. Ya. Mubtada yang dirofakan dengan domah. Maka butuh khobar. Nah, khobar itu adalah isim yang rofa. Ya, nanti di seri saya ada ya. Khobar itu apa, mubtada itu apa. Begitu ya. Nah, baru dimunculkan isim mausul ya. Nanti monggo dibuka. Jadi al-hisnu ini mubtada yang dirofakan dengan domah. Berarti butuh khobar. Nah, kemudian ketemu domir munfasil huwa. Nah, ingat, domir munfasil itu adalah bila berada di awal kalimat, dia menjadi isim yang rofa. Maka domir munfasil bila di awal, dia sebagai mubtada. Nah, al-hisnu ini mubtada. Huwanya domir munfasil adalah mubtada 2. Nah, begitu ya. Jadi al-hisnu ini butuh khobar. Ternyata khobarnya kalimat ismiyah. Kenapa kalimat ismiyah? Ini terdiri dari mubtada lagi gitu kan. Nah, maka depannya dibaca al-makanu. Kenapa dibaca rofa al-makanu? Dia menjadi khobar dari huwa. Begitu. Maka huwal makanu ini adalah kalimat. Dan kalimat ini sebagai khobar dari hisnu. Nah begitu ya. Jadi kalau saya baca, al-hisnu adalah mubtada yang dirofakan dengan domah. Huwa domir munfasil sebagai mubtada 2. Al-makanu khobar 2. Artinya khobar 2, khobarnya lafad huwa ya. Yang dirofakan dengan domah. Nah baru di sini ada lafad al-murtafi'u. Nah, ini al-murtafi'u ini bacanya gimana kok bisa al-murtafi'u begitu ya? Ini pertama kali cara membacanya kenapa dibaca al-murtafi'u? Ini alif lamnya dibuang dulu. Ya, jadi alif lamnya dibuang dulu karena alif lam itu adalah tempelan ya. Tempelan. Jadi hanya tempelan. Maka kenapa dia bacanya al-murtafi'u? Nah, dia adalah mazid 2. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada ifta'ala. Ifta'ala ini namanya mazid 2 ya. Ini mazid 2. Mazid itu apa sih? Nah, mazid itu adalah tambahan. Asli kata, Pak Deklan, terima kasih Pak Deklan. Asli kata itu 3 huruf ya. Namanya fafi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah, monggo nanti dilihat di seri saya ada. Di Viti sudah ada yang itu ya, sudah ada. Mimin Majalengka ya, terima kasih Mimin Majalengka. Oke, istiqomah ya, Teh Mimin. Oke. Jadi ini namanya mazid 2. Mana mazidnya? Mazidnya ta sebelum fafi'il dan alif setelah fafi'il. Maka menjadi tafa'ala. Kemudian muncul yang kedua, bab yang kedua tafa'ala. Mana mazidnya? Mana tambahannya begitu ya? Ta sebelum fafi'il, tasdid di ain fi'il. Maka yang ketiganya adalah if ta'ala. Ini bab yang ketiga. Mana mazidnya? Alif sebelum fafi'il, ta setelah fafi'il. Maka dibaca if ta'ala. Nah, coba kita urut bab yang ketiga ini. If ta'ala, yafta'ilu, ifti'alun. Kemarin ada yang nanya, kenapa tidak ifti'alan begitu ya? Boleh ya, kalau dikasih alif juga boleh. Ini masih pokoknya ya. Ifti'alun. Mufta'alun, mufta'ilun. Nah ini, mufta'ilun itu bentuk isim fa'il. Mufta'ilun. Nah, coba kita lihat di lafaz tadi. Nah ini, murtafi'un. Nah begitu kan? Murtafi'un. Jadi ini fi'il madinya menjadi irtafa'a.
Nah, ini lihat. Nah, jadi nanti fi'il madinya adalah irtafa'a yartafi'u. Irtifa'un murtafa'un murtafi'un. Nah, maka posisinya ada di isim fa'il gitu ya. Jadi kalau isim fa'il itu kalau diartikan yang ya. Nah, ini isim maf'ulnya. Mufta'alun, murtafa'un. Nah, tapi kita baca murtafi'un, mufta'ilun. Nah, itu ya. Jadi untuk membaca harokat itu ada di sorob. Tapi untuk membaca akhir kata ada di nahwu ilmunya. Makanya nahwu dan sorob itu satu pasang. Dua-duanya harus dipelajari. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini bacanya al-murtafi'u. Ya, kenapa dibaca al-murtafi'u donmah? Karena dia naat dari al-makanu. Ya, naat dari al-makanu. Jadi apa sih al-hisnu gitu? Apa sih benteng itu gitu kan? Huwa dianya kembali ke benteng, ke hisnu. Al-makanu, tempat al-murtafi'u yang meninggi. Begitu ya. Tempat yang menjulang. Gitu. Benteng itu adalah tempat yang menjulang. Allazi, nah ini namanya isi mausul. Isi mausul itu tugasnya menyempurnakan kalimat. Ya. Kalau kalimatnya sudah sempurna, maka dia menjadi naat, menjadi sifat. Sifat dari al-murtafi'u. Nah, allazi, isi mausul itu butuh silah mausul. Mana silahnya? Maka silahnya adalah kalimat. Nah, ini bacanya yamna'u. Yamna'u adalah fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa kembali ke allazi. Maka depannya dibaca maf'ul bih. Al-Mustafa, terima kasih. Al-aduwa. Nah, ini dibaca al-aduwa. Yamna'ul aduwa. Ini adalah silah mausul dari allazi. Jadi apa al-hisnu? Apa itu benteng? Huwa, dia adalah al-makanul murtafi'ul ladzi yamna'ul aduwa. Jadi apa itu benteng? Benteng itu adalah sebuah tempat yang menjulang tinggi, begitu ya, yang dia mampu menahan dari musuhnya. Nah, begitu. Jadi maknanya begitu nantinya ya. Oke, sudah mulai nyambung ya, insya Allah. Fernando, alhamdulillah. Iqbal sudah gabung juga. Adid, Elman, Pau juga sudah bergabung. Rubianto, Putri, oke, kemudian Atiril, oke, Taufik, Puji juga, Putri juga gabung, Pejuang Rupiah ya. Oke, Bang siapa tadi ya sudah bergabung juga. Slamet Rianto. Oke. Oke. Fahmi, saya hadir, alhamdulillah. Fahmi ya, istiqomah ya. Assalamualaikum Ustaz. Ini yang user ujungnya 676 ya, alhamdulillah. Taufik ya tadi ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, waduh, aduh, live-nya jadi pagi ya Ustaz. Ya tadi saya berhalangan, tadi ada urusan dulu ya, jadi mohon maaf. Kitab apa Ustadz? Nah ini masih nanyain kitab. Kitabnya Naso Ikhul Ibad ya. Hari ini babnya ketiga. Fernando, salam kenal kembali ya. Oke, mudah-mudahan istiqomah ya. Nur, assalamualaikum. Hani juga, Ustadz contohin cara ikrob tuh gimana. Oh, aku gabut. Oh, cara ikrob tuh gimana gitu ya. Oke. Nanti coba seri saya dibuka ya. Aku gabut ya. Coba nanti boleh dibuka. Saya itu sedikit-sedikit menjelaskannya di seriesnya ya. Monggo dibuka. Nah nanti saya tampilkan di VT ya. Nanti saya tampilkan di VT. Tadinya saya berniat hari ini ditampilkan, udah saya tampilkan tapi nggak muncul gitu ya. Mungkin saya masih salah klik gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya semakin paham. Ya, ya, Mas Manain, alhamdulillah nih. Oke, selamat pagi Ustaz. Subhanallah. Istiqomah ya, Manaim ya. Alhamdulillah.
Oke, kita lanjut dulu. Yusron, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maura, Maura Handioka. Oke, Toloheor, Toloheor ya. Assalamualaikum. Dawu Bandung izin ngaji Ustaz. Oke, monggo ya, mudah-mudahan istiqomah. Zam-zam, Ustaz gimana biar selalu mengingat hafalan lupa? Ya, banyak baca solawat insya Allah ya, mudah-mudahan kuat ingatannya. Jadi banyak baca solawat. Oke, oke. Bab ketiga Mas, makola berapa Ustaz? Makola 38 ya. Saya mohon maaf belum ketik tadi. Jadi ya, jadi makalah 3 bab 38. Kalau nggak salah ini request seseorang ya. Cuman saya belum baca namanya, lupa saya ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan beliau yang request itu melihat ya. Menyimak gitu ya. Makalah 38 ya. Bu Mimin, Teh Mimin, makalah 38. Ya, oke. Nah, Krisna, terima kasih ya. Arif, assalamualaikum. Taklim, masya Allah. Apa ini? Salam kenal. PWT Jateng tuh apa? Purwokerto. Derek ngaji. Oke, mudah-mudahan benar ya. PWT itu apa ya? Jateng ya. Purwokerto bukan. Oke. S. Zem Usman hadir. Oh, iya, terima kasih nih. Kalau nggak salah beliau nih yang request ya kalau nggak salah. Bunda Eni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Marwan Pancasila bab 3 makolan. Oke, terima kasih ya. Arif, iya Purwokerto Banyumas. Subhanallah, istiqomah ya. Mas Arif ya, mudah-mudahan istiqomah. Fatih. Oke, kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Jadi tadi wal khisnu huwal makanu al murtafi'ul ladzi yamna'u al aduwa. Cara bacanya seperti itu. Nah, baru di sini wal khisnu ayudon al mukhtar, terima kasih ya. Wal khisnu ayudon as-silahu. Jadi wal khisnu dan khisnu ini wawunya atop ya. Al khisnu berarti maktuf. Maktuf alainya adalah al khisnu yang pertama. Ya. Ayudon ini hal. Makanya dibaca nasab ya. Jadi benteng juga, begitu maknanya. Benteng juga, Faris Hazmi, Probolinggo hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah ya. Mas Haris ya, Mas Faris ya. Mas Faris Hazmi 433. Oke. Mudah-mudahan istiqomah. Ya, lanjut. Jadi wal khisnu juga adalah asilahu, senjata gitu. Jadi benteng juga boleh diartikan asilahu. Apa itu asilahu? Senjata. Ya. Kama fil asasi. Nah, ini kapnya adalah huruf jer. Maknya adalah huruf masdariyah. Jadi mak itu ada isi mausul, ada mak nafi, ada juga mak masdariyah. Nah, biasanya kalau kama ini maknya adalah huruf masdariyah. Maka depannya harus silah. Nah, ini fil asasi, fi-nya huruf jer, al asasi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Jadi fil asasi belum bisa menjadi silah masdariyah. Artinya fil asasi ini muta'alik pada fiil yang tidak disebut. Ya, untuk bisa menjadikan silah. Karena silah itu syaratnya harus kalimat. Ya, itu. Jadi fil asasi belum kalimat. Ya, ini masih sibhul jumlah. Jadi belum kalimat. Maka fil asasi kalau di i'rab muta'alik pada fiil yang tidak disebut. Nah, itu sebagai silah masdariyah. Ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari ka. Jadi ka ini huruf jer. Begitu ya. Nah, jadi al-khisnu, benteng itu pengertiannya yang pertama adalah huwal makanul murtafi'u. Dia adalah tempat yang menjulang tinggi alladzi yamna'ul aduwa. Yang dia mampu untuk bertahan, mampu untuk mencegah al-aduwa, musuh. Bisa juga wal khisnu, benteng itu
Aidon, nah gitu. Bisa juga al-hisnu itu, al-hisnu benteng juga boleh diartikan as-silahu, senjata. Kama fil asasi, gitu. Sebagaimana yang terdapat pada asas. Ya. Asas itu apa sih? Dasar ya, begitu. Nah, baru di sini dirinci al-masjidu. Nah, kenapa dibaca al-masjidu rofa? Karena dia membadalkan salasun. Jadi senjata atau benteng bagi seorang mukmin yang tiga itu, yang pertama, nah begitu, al-masjidu. Maka dia badal. Dibaca rofa karena membadalkan lafad salasun. Ingat, badal selalu mengikuti mubdal minhunya. Maka dibaca al-masjidu. Satu adalah masjid. Masjid itu adalah hisnun. Nah, Pak Delan, terima kasih. Hisnun dibaca rofa karena khobar. Begitu ya, khobar dari al-masjidu. Jadi masjid adalah benteng. Nah, begitu. Jadi seorang mukmin harus sering rajin ke masjid. Karena masjid itu benteng. Benteng. Benteng dari seorang mukmin adalah yang pertama adalah masjid. Jadi kalau seorang mukmin tidak betah di masjid, itu seperti ikan yang tidak betah di air. Ikan mau apa? Nah itu ya. Jadi ikan yang mau mati itu tidak betah di air. Jadi seorang mukmin dia harus betah di masjid. Karena al-masjidu hisnun. Karena masjid itu adalah benteng. Benteng seorang mukmin. Nah, kalau di masjid ngapain? Nah, begitu kan? Kenapa masjid itu benteng seorang mukmin? Lihat di sini alasannya. Li'annahu mahalludz zakirina. Tuh ini. Li'annahu mahalludz zakirina. Li-nya huruf jar. Ana adalah akhwatnya inna. Jadi li huruf jar ini butuh majrur. Majrur itu tidak mesti langsung ketemu isimnya. Bisa juga ketemu kalimat. Nanti kalimatnya ini ditakwil menjadi isim. Nah, ketemu ana. Ana ini akhwatnya inna. Ya, maka kalau ada ana, pasti bakal ketemu isim ana dan khobar ana. Mana isim anaknya? Hu. Domir mutasil. Ya. Domir mutasil sebagai isim ana. Nah, begitu ya. Oke. Maka di depan dibaca khobar. Khobarnya ana itu rofa. Maka dibaca mahallu. Nah, dibaca mahallu nggak pakai tanwin. Maka bisa menjadi mudof. Adzakirina mudof ilaih. Yang dijerkan dengan iya. Karena jamak mudzakkar salim. Begitu ya. Maka annahu mahallu dzakirina ini majrur dari li. Tuh, jadi li'annahu mahallu dzakirina ini adalah jar dan majrur. Begitu ya. Jadi ini hanya jar dan majrur. Nah, jadi kenapa masjid itu menjadi benteng seorang mukmin? Li'annahu karena bahwasanya nah hu-nya kembali ke masjid. Karena sesungguhnya masjid itu adalah mahalludz zakirina. Tempat orang-orang yang berzikir. Wak dabu, alhamdulillah. Saya nunggu-nunggu nih Wak dari tadi Wak kemana? Alhamdulillah. Istiqomah Wak. Oke. Jadi mahalludz zakirina. AFM, terima kasih ya. Mudah-mudahan barokah. Nah gitu. Jadi mahalludz zakirina. Tempat orang-orang yang berzikir. Apa maksud berzikir? Tempat orang-orang ingat kepada perintah dan larangan. Itu yang dimaksud. Sehingga keluar dari masjid membekas. Selalu mengingat apa yang dilarang dan apa yang diperintah oleh Allah. Itu. Makanya menjadi benteng dia. Masjid itu. Kalau mukmin tidak pernah ke masjid seperti ikan yang tidak betah di air. Itu artinya keimanannya menjelang maut. Keimanannya menjelang kematian. Jadi harus betah di masjid. Karena masjid itu hisnun bagi seorang mukmin. Apa alasannya?
Li'annahu mahalludz zakirina. Gitu. Tempat untuk mengingat, tempat untuk berzikir, tempat untuk mengingat apa yang diperintah dan apa yang dilarang. Makanya di masjid ada taklim, ada membedah tentang Al-Quran, membahas tentang Al-Quran, gitu. Agar dia tahu persis mana yang diperintah dan mana yang dilarang. Makanya disebut benteng. Bahkan di sini wawonya atop dibaca wal malaikati. Kenapa dibaca wal malaikati? Ngejer karena dia maktuf. Dari maktuf alaihnya az-zakirina. Jadi sama dengan begini, li'annahu mahallul zakirina atau li'annahu mahallul malaikati. Jadi masjid itu adalah li'annahu karena bahwasanya masjid itu mahallul malaikati. Tempat singgahnya para malaikat. Tuh, begitu. Ya, ini kita ketahuan dari kedudukan kalimat. Makanya penting kita memahami kedudukan kalimat. Jadi ketika kita membaca kitab, kita harus tahu kedudukan kalimat sehingga kita menafsirkannya atau mengartikannya benar apa yang dimau. Ya, apa yang dimau oleh penyusunnya. Begitu. Li'annahu mahalludz zakirina. Jadi masjid itu adalah dia tempat orang-orang mengingat. Bukan tempat gofil, tempat orang yang lalai. Kalau kita ingat, insya Allah keluar dari masjid membekas. Ingat mana yang diperintah dan mana yang dilarang. Dan ternyata li'annahu mahallul malaikah. Dan juga termasuk tempat singgahnya para malaikat. Ingat, malaikat itu aromanya harum. Dan iblis, setan itu aromanya adalah busuk. Gitu. Malaikat senang kepada perintah. Sementara iblis, setan senang kepada yang dilarang. Nah gitu. Jadi kalau kita sering ke masjid, insya Allah kita sering bersentuhan dengan malaikatnya Allah. Sehingga aromanya menjadi wangi. Jadi dia cenderung kepada ridho Allah. Ingat yang kemarin. Orang yang sempurna akalnya adalah orang yang ittiba'u ridwanillah. Orang yang selalu mengikut apa yang Allah ridhoi. Jadi ketika ada aroma ridhonya Allah, dia bersemangat. Nah, itulah ya. Makanya ke masjid. Ke masjid, jangan tinggalkan masjidnya Allah. Selalu mendekat ke masjidnya Allah karena masjidnya Allah adalah benteng seorang mukmin. Seorang mukmin kalau tidak ada bentengnya, maka jebol dari musuh-musuhnya. Siapa musuh kita? Musuh kita adalah syaitan. Nah, begitu ya. Jadi nomor satu adalah al-masjidu khisnun li'annahu mahallu dzakirina wal malaikati. Oke. Oke, kita sapa dulu ya. Alhamdulillah. Afwan Ustaz, baru mengikuti. Ini mengkaji kitab apa? Oh, kitabnya Nasoihul Ibad. Babnya yang ketiga, makolahnya yang ke-38. Oke. Salam mulia, jangan di situ-situ terus. Apa maksudnya nih jangan di situ-situ terus? Ya, saya diulang-ulang terus ya, biar paham. Oke. Salam mulia. Oke, lanjut. Oke. Kemudian Papi Jawa. Papi Jawa Joglo ya, alhamdulillah sudah bergabung. Arsad juga sudah bergabung. Oke. Nah, tadi apa? Isim mausul butuh apa tuh tadi saya belum baca ya. Keren nih buat konten. Buya Asyuro, alhamdulillah. Oke. Lanjut ya. Oke. Bunda Ratna, subhanallah. Bun, gimana sehat Bun? Arul, terima kasih ya. Mudah-mudahan istiqomah. Nah, kemudian yang kedua. Panglima. Oke, terima kasih Panglima. Mudah-mudahan barokah. Mr. Sam. Oke. Oke, ajari wazan jamak Ustadz. Oh iya, nanti ya. Insya Allah nanti saya bikin fitiknya untuk jamak ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, mulai ya buka seriesnya itu insya Allah hari ini saya masukin ke fiti tentang isi mausul ya.
Oke, tadinya mau tampilin di sini tapi nggak tampil juga ya. Mungkin saya masih salah ngeklik ya. Maklum lah. Wa dzikrullahi hisnun. Ini yang kedua. Wawonya atop Mr. Miami. Oke, terima kasih Mr. Miami. Mudah-mudahan barokah selalu ya. Wa dzikrullahi. Nah, ini dibaca zikru. Waduh, aduh, terima kasih ya. Oke, Mr. Miami juga terima kasih. Mudah-mudahan istiqomah. Oke. Dari jam berapa sampai jam berapa? Oh, aturan jam 5.30 ya. Berhubung tadi saya ada gangguan, ada halangan sedikit, jadi saya mulai tadi jam 6. Oke. Biasanya sampai jam 7 ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa kelar ya, insya Allah. Oke, kita lanjut dulu. Lanjut Ustaz. Oke, Mr. Miami. Oke, Tangerang hadir Ustaz. Alhamdulillah. Nur Nana ya, Tangerang ya, istiqomah ya. Mudah-mudahan istiqomah selalu. Oke. Jadi ini wawonya atop zikru maktuf. Dari maktuf alainya adalah al-masjidu. Ya. Al-masjidu pakai al. Kenapa di sini maktufnya nggak pakai al? Nah, itu pertanyaannya. Boleh. Kenapa boleh? Karena zikrullahi ini idofah. Nah, begitu. Kalau idofah itu sudah ma'rifah. Sama dengan al-masjidu. Ini al-masjidu ada alnya. Isim yang menggunakan al itu sudah ma'rifah. Ya, gitu ya. Oke, di seri saya sudah menjelaskan tentang kata benda. Monggo diklik ya. Itu seri saya yang TVT sudah ditampilkan di situ tentang mengenali kata benda. Ya, mengenali kata benda bahasa Arabnya disebut isim ya. Monggo diklik. Nah, nanti kita cicil ya. Tidak lama sih, sekitar 5 menit atau 3 menit gitu. Insya Allah mudah-mudahan paham ya. Nah, ini isim, ciri isimnya adalah al. Dibaca al-masjidu ya, karena dia badal tadi ya. Badal. Nah, kemudian di sini wawonya atop dibaca zikru. Ini maktuf. Kenapa di sini tidak pakai al, di sini pakai al, kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena zikrullah ini idofah. Nah, kecuali tidak idofah. Ya, kalau ini idofah. Jadi kalau idofah sama dengan isim yang pakai al. Ya, gitu. Jadi zikru maktuf dari maktuf alainya al masjidu wa huwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Jadi yang kedua adalah zikrullahi. Zikir ingat Allah adalah hisnun, adalah benteng. Jadi ingat Allah adalah benteng. Hisnun. Ya. La siyama. Nah ini. La siyama. La siyama ini kalau susunan kalimatnya, la-nya adalah nafilil jinsi. Ya. Nah, ini kalau susunan kalimatnya, la-nya adalah la nafilil jinsi. Maka ketemu isim itu harus nasab tanpa tanwin. Siya. Nah, ini siya adalah isim la-nya. Ya, yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Maknya isim mausul sebagai mudhof ilaih gitu ya. Gitu. Jadi la siyama itu bisa diartikan terutama begitu ya. Terutama nah, terutama la haula wala quwata illa billah. Ini kebetulan kalimat ya. Jadi terutama zikirnya adalah lafad la haula wala quwata illa billah. Begitu. Saya ulang lagi ya. Coba ulang dari sini. Jadi yang kedua, benteng seorang mukmin itu adalah zikir kepada Allah. Zikrullahi. Zikrullahi adalah hisnun, adalah benteng. Ya, zikir kepada Allah apapun boleh. Apa itu subhanallah, apa itu astagfirullah, ya, apapun zikrullah. Cuman di sini ada lafaz la siyama, terutama, begitu ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, begitu.
Fa inna syaitona. Nah, baru di sini dijelasin. Fa inna syaitona. Nah, ini innanya adalah huruf nasab dan taukid. Asyaitona isim inna. Jadi isim inna itu dibaca nasab. Ya, ingat ya. Maka khobar inna dibaca rofa. Kalau berbentuk isim. Tapi kalau berbentuk kalimat berarti fi mahali rofin. Dalam kedudukannya rofa. Kebetulan di sini adalah bentuknya adalah kalimat. Ini fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari ini. Ini dibacanya mazid 2. Ini mazid 2 ini. Nah, coba kita lihat di rumusnya. Di sini ada iya, nun, qaf, ba, dod. Nah, kita lihat di sini. Nah, yang keempat. Nah, ini yang keempat itu adalah mazid 2. Ingat mazid 2 itu ada 5 bab ya. Ada 5 bab. Bab pertama adalah tafa'ala. Bab yang kedua adalah tafa'ala. Bab yang ketiga adalah ifta'ala. Bab yang keempat adalah infa'ala. Nah, infa'ala ini mazidnya alif dan nun sebelum fafi'il. Alif dan nun sebelum fafi'il. Infa'ala. Mana mazidnya? Alif dan nun sebelum fafi'il. Fa ain lam ini huruf asli. Ya, ini namanya fafi'il. Ini ain fi'il, ini lam fi'il. Mangga lihat di fitik saya tentang nahunya, tentang sorobnya itu sudah ada ya di fitik saya ya. Nanti dilanjut di seriesnya gitu. Nah, infa'ala. Maka fi'il mudhari'nya yanfa'ilu. Yanfa'ilu. Nah, jadi infa'ala yanfa'ilu. Jadi fa fi'ilnya ini huruf asli. Ini huruf asli. Ain fi'il ini lam. Jadi yanfa'ilu. Infa'ala yanfa'ilu. Coba kita lihat di sini. Nah, ini dibaca yanfa'ilu. Ya, jadi apa bacanya? Yanqabidu. Begitu. Yanqabidu. Sama dengan yanfa'ilu. Nah, sama dengan ini. Ya. Yanfa'ilu. Yanqabidu. Maka fi'il madinya infa'ala. Nah, begitu ya. Jadi kalau yanqabidu maka dibaca fi'il madinya inqabado. Nah, begitu. Artinya mengecil ya, menciut. Nah, begitu ya. Menciut itu bahasa apa ya? Menciut itu, mengecil, mengkerut begitu ya, mengkerut. Fa inna syaitona, maka sesungguhnya setan itu yanqabidu. Nah, yanqabidu itu domirnya huwa. Huwanya kembali ke as-syaiton. Nah, begitu. Maka yanqabidu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar inna. Maka sesungguhnya setan itu yanqabidu. Dia menciut. Dia mengecil. Apa yang dimaksud dengan mengecil atau menciut? Ai. Yakhtafi. Nah, kalau yakhtafi rumusnya di mana? Nah, begitu kan ya. Nah, karena di sini ada huruf ilat ini. Huruf ilat ya. Nanti ada namanya mu'tal. Nah, nanti di sorob ada ya. Sementara kita lihat di sini di yang sohihnya. Nah, ini bab ketiga. Ifta'ala yafta'ilu. Nah, begitu. Ifta'ala yafta'ilu. Mana mazidnya? Alif sebelum fafi'il, tak setelah fafi'il. Oke, Sofyan ya Pak. Sofyan terima kasih. Ifta'ala yafta'ilu. Nah, ini yafta'ilu boleh kita tempelin di sini. Nah, apa jadinya? Yafta'ilu. Yakhtafiyu. Begitu kan? Cuman kalau iya ini namanya huruf ilat. Kalau huruf ilat itu menelan harokat. Jadi cukup dibaca yakhtafi. Jadi tidak boleh dibaca yakhtafiyu. Begitu. Jelas ya? Mimin Majalengka, terima kasih. Pak Sopyan, terima kasih ya. Mudah-mudahan barokah. Teh Mimin luar biasa semangatnya beliau ya. Alhamdulillah. Istiqomah mudah-mudahan. Pak Sopyan juga oke ya. Oke, jadi jelas ya. Jadi yakhtafi cukup dibaca yakhtafi, tidak yakhtafiyu. Rumusnya tadi. Ya, berarti fi'il madinya ikhtafa yakhtafi. Oke, Bu Ai, terima kasih. Ya. Apa itu artinya? Sembunyi. Jadi, maka sesungguhnya setan dia menciut.
dia mengecil, menjadi mengkerdil begitu. Ai yakhtafi, dia bersembunyi. Ya, masih dilanjut. Ya, jadi setan itu menciut, setan itu mengecil, bersembunyi. Itu ketika ada zikrullah, ada bacaan la haula wala quwata illa billah. Ya, gitu ya. Oke, Pak Sofyan, terima kasih, semoga barokah selalu ya. Jadi la haula wala quwata illa billah ini zikir yang utama untuk bisa membuat setan menjadi menciut. Setan bisa menjadi bersembunyi dia. Tidak menampakkan batang hidungnya. Begitu. Kalau ditambah di sini, nah ini bacanya apa ini? Begitu kan? Ini bacanya apa ini? Nah, kita lihat lagi di rumusnya. Nah, kita lihat di rumus di sini. Nah, di sini ada lafaz tafa'ala yatafa'alu. Nah, begitu ya. Tafa'ala yatafa'alu. Ini namanya majid dua juga. Mana majidnya? Bu Ai, terima kasih. Tak sebelum fafiil, tasdid di ain fiil. Maka ketemu fiil mudhari'nya yatafa'alu. Ya, ingat ya. Yatafa'alu. Monggo, sekarang kita praktikkan di sini. Nah, apa bacanya berarti? Yatafa'alu. Maka dibaca yata'akhkharu. Nah, begitu. Jadi sudah ada rumusnya. Tinggal kita memahaminya. Ya, yata'akhkharu. Nah, wa yata'akhkharu idza sami'a. Nah, idza sami'a, sami'a ini fi'il madi. Ya, fi'il madi. Idzanya adalah zorof. Ya. Zorof bermakna syarat. Begitu ya. Jadi zorof bermakna syarat. Berarti nanti ketemu dua kalimat. Kalau idza ketemu dua kalimat, Bu Ai terima kasih, maka idza bermakna syarat. Ya. Tapi kalau ketemunya satu kalimat tidak bermakna syarat ya. Idza sami'a. Sami'a fi'il madi, fa'ilnya huwa. Ya. Maka ini dibaca zikro. Nah, zikro, kenapa dibaca zikro? Maf'ul bih. Yang dinasabkan dengan fathah, wa huwa mudhof. Maka depannya dibaca Allahi, mudhof ilaih, yang dijerkan dengan kasroh. Ya. Ta'ala, ini fi'il madi, fa'ilnya huwa, sebagai kalimat iktirodiyah. Begitu ya. Jadi, idza sami'a zikrallahi ta'ala. Jadi, wa yata'akhkharu. Dan dia, nah, dianya siapa? Setan. Setan itu lari gitu, kabur kayak gitu ya. Mengakhiri itu maknanya kabur dia. Wa yata'akhkharu gitu ya. Dia kabur idza sami'a zikrallahi ta'ala. Apabila sami'a, sami'a domirnya huwa tadi ya. Sebagai fa'il, kembali ke setan. Apabila dia mendengar zikrallahi ta'ala. Tuh, apabila dia mendengar zikir kepada Allah. Apabila kita zikir kepada Allah, setan itu mendengar dan dia kabur. Nah begitu. Wa yata'akhkharu idza sami'a dzikrallahi ta'ala. Tuh begitu ya. Jadi benteng yang kedua adalah zikrullahi. Wa zikrullahi hisnun. Ya, zikir kepada Allah itu adalah benteng. La siyama, terutama begitu ya artinya. Lafad la haula wala quwata illa billah. Fa inna syaitona, maka sesungguhnya setan itu dadar gulung ya. Terima kasih ya, dadar gulung, mudah-mudahan barokah. Fa inna syaitona yanqudu, maka sesungguhnya setan itu yanqudu, dia akan menciut, dia akan mengecil, dia akan menjadi kerdil begitu. Ai apa maksudnya? Yakhtafi, dia akan bersembunyi. Ya. Wa yata'akhkharu, dan dia akan kabur. Ya. Idza sami'a, apabila dia mendengar zikrallahi ta'ala, zikiran kepada Allah ta'ala. Nah begitu ya. Itu yang kedua ya.
Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu berzikir kepada Allah sehingga setan bisa kabur gitu ya. Tidak selalu menggoda kita. Oke. Derek ngaos ya, alhamdulillah ya, Dadar Gulung ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah ya. Kang Dadar gitu. Alhamdulillah. Kemudian Panglima, Panglima Wirid. Nah, itu udah pas ini ya. Panglima Wirid ya, alhamdulillah. Dibuat VT keren nih Ustadz. Insya Allah ya. Nanti ada cuplikan VT-nya ya. Dan ingat, saya nyimpen seriesnya ya. Di situ monggo diklik untuk mengetahui tata bahasanya. Kita cicil nahwunya sedikit-sedikit, mudah-mudahan bisa paham ya. Pak Sofyan, terima kasih banyak Pak Sofyan. Manain ya, istiqomah ya, monggo dibuka ya, itu fitiknya sama seriesnya, insya Allah nanti pagi ini saya masukkan series tentang isi mausul ya, nanti kita cicil ya, insya Allah mudah-mudahan selesai. Yusuf Endang, alhamdulillah sudah bergabung juga. Abah Oji, Koja hadir ya, Abah Oji ya. Abah Oji saya baru baca ya, baru sapa Abah Oji ya, Koja Jakarta ya. Oke, mudah-mudahan istiqomah. Yuri juga, alhamdulillah. Makaya, Makaih, Makaih ya, Makaih. Oke, kemudian Taufik juga, Marli, oke, MTF, X, apa tadi? Nde 27. Oke, Assalamualaikum Bogor hadir, alhamdulillah. Derek gabung, alhamdulillah. Teguh ya, alhamdulillah. Teguh Handoyo. Oke, terima kasih Pak Sopyan ya rencananya tadi. Bubli apa Babli bacanya? Isi mausul butuh silah, maksudnya apa Pak Ustaz? Iya, jadi isi mausul butuh silah. Silah itu kalimat. Monggo dibuka di seri saya ya. Nanti di situ saya jelasin di situ. Jadi isi mausul itu pasti ketemu silah. Nah, silah itu apa? Nanti boleh dibuka fitik saya yang ada series isi mausulnya. Klik aja nanti di situ. Oke, Ahmad Azhari Talib ada acara, monggo, monggo ya. Monggo, mohon diri Ustaz. Oke, monggo, mudah-mudahan berkah ya. Oke. Kemudian kita lanjut dulu ya, biar selesai. Oke, baru 2 ya. Jadi benteng seorang mukmin itu ada 3. Al-husnu lil mu'minina minasyaitoni salasun. Ada 3. Yang pertama adalah al-masjidu hisnun. Masjid adalah benteng seorang mukmin. Kenapa disebut benteng seorang mukmin? Li'annahu mahallu dzakirina wal malaikati. Li'annahu karena bahwasanya masjid itu adalah mahallu dzakirina, tempat orang-orang berzikir kepada Allah. Tempat orang-orang mengingat Allah. Sehingga keluar dari masjid ada bekas ingat Allah. Yang dimaksud ingat Allah adalah ingat perintah dan ingat larangan. Sehingga dalam praktek kehidupannya, dia akan menjalankan apa yang diperintah dan apa yang dilarang. Kemudian wal malaikati. Ternyata di sini masjid juga adalah li'annahu mahallu al malaikati. Ternyata masjid juga adalah tempat mampirnya para malaikat. Nah, itu makanya masjid termasuk adalah benteng seorang mukmin. Kalau seorang mukmin sudah tidak betah di masjid, itu seperti ikan yang tidak betah di air. Berarti ikan yang mau mati. Ya. Kemudian yang kedua adalah zikrullahi hisnun. Zikir kepada Allah pun adalah hisnun, benteng. La siyama, apalagi atau terutama begitu ya, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini. Jadi lafaz la haula wala quwata illa billah ini monggo diistiqomahin menjadi zikir. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang janabah hati. Janabah hati itu zikir yang pertama adalah istighfar ya, astagfirullahaladzim 100 kali, kemudian la ilaha illallah 100 kali, kemudian la haula wala quwata illa billah 100 kali, dan solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 100 kali. Itu namanya janabah hati. Kita istiqomahkan sehari 100, 100, 100, 100 jadi 400 ya, gitu. Oke. Dan ternyata la haula wala quwata illa billah ini adalah fa inna syaitona yanqudu. Yan qabidu ya. Jadi sesungguhnya
setan itu yang qabidu, dia akan menjadi menciut, dia akan menjadi kerdil, ya. Ai yakhtafi, dia akan bersembunyi, gitu. Jadi ketika kita baca la haula wala quwata illa billah, itu setan itu menjadi menciut dan setan itu menjadi bersembunyi, ya, tidak berani menampakkan batang hidungnya. Wa yata'akhkharu, dan dia akan kabur, ya, mengakhiri pertemuannya. Jadi dia kabur. Idza sami'a, ya, apabila dia mendengar zikrallahi ta'ala. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah wa qiraatul Qur'ani. Nah, ternyata membaca Quran itu adalah hisnun. Nah, kenapa dibaca wa qiraatu? Ini wawunya atop. Jadi qiraatu ma'tuf, dari ma'tuf alainya zikru. Boleh juga ma'tuf alainya adalah al-masjidu. Nah, begitu ya. Nah, kebetulan di sini qiraatu tidak pakai al, maka dia menjadi mudhof. Nah, ini mudhof ilaihnya al-Qur'ani. Jadi boleh ya. Maktuf alainya ada di al-masjidu. Nah, begitu ya. Jadi wa qiraatu, wawunya atop, qiraatu maktuf, dari maktuf alainya al-Qur'ani. Ya. Maaf. Oh, salah baca jadinya. Wa huruf atop, qiraatu maktuf, dari maktuf alainya boleh zikru, boleh juga al-masjidu. Wa huwa mudhof. Itu. Kemudian Al-Qur'ani mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Hisnun ini khobarnya. Nah, khobar dari zikru. Nah, karena zikru. Khobar dari kiroatu. Ya, karena kiroatu adalah maktuf. Dari maktuf alainya zikru. Karena zikru adalah maktuf. Dari maktuf alainya al-masjidu. Ya, gitu. Oke, terus hisnun ya tadi ya. Oke, jadi zikrul qiraatul Qur'ani adalah hisnun. Apa tadi hisnun? Benteng. La siyama. Nah, ini. Terutama, nah ingat tadi ya, la siyama itu adalah lanafilil jinsi. Siyama, siya adalah isim la-nya. Ya, simlanya yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Maknya adalah isim mausul sebagai mudhof ilaih, begitu ya. Jadi la siyama. Nah, maka di sini silahnya tidak disebut ya, karena khobarnya juga tidak disebut kalau isim la itu. Maka ini dibaca ayatil kursi. Ayatil kursi. Jadi boleh dibaca ngejer ya. Ayatil kursi. Jadi setelah lafaz siyama itu ada keterangan boleh dibaca ngejer. Maka dibaca ayatil kursi. Terutama ayat kursi. Begitu. Kama huwa mujarrobun. Sebagaimana huwa, dia kembali kepada ayat kursi mujarrobun. Nah, mujarrobun itu bisa dicoba. Begitu maksudnya. Bisa dijadikan contoh gitu ya. Boleh dicoba. Begitu maksudnya ya. Kama huwa mujarrobun. Nah, gitu. Jadi boleh kita coba. Ternyata ayat kursi itu mujarrob. Gitu, manjur untuk mengusir setan. Itu maksudnya begitu ya. Jadi Al-Qur'an adalah benteng dari seorang mukmin, terutama ayat kursi. Nah, begitu ya. Oke. Hari ini selesai sampai sini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, di sini kita ulang dulu bahwa benteng seorang mukmin itu ternyata ada 3 ya. Al husunu lil mu'minina minasyaitoni salasun, ada 3. Yang pertamanya adalah al masjidu. Ya, al masjidu adalah hisnun. Kemudian yang keduanya adalah zikrullah. Ya, zikrullah adalah hisnun, benteng. Kemudian yang ketiganya adalah qiraatul Qur'ani. Nah, itu juga adalah benteng seorang mukmin. Nah, di sini ada penjelasan apa itu benteng. Wal hisnu huwa al makanul murtafi'u alladzi yamna'ul aduwa. Nah, begitu. Jadi yang dimaksud benteng di sini adalah huwal makanu.
Dia adalah suatu tempat al-murtafi'u yang menjulang tinggi. Allazi yang yamna'u, dia mampu mencegah, mampu menahan begitu ya. Al-aduwa, musuhnya. Nah, begitu. Ya, makanya di sini disebutkan ada 3. Ya, ada masjid, kemudian ada zikir kepada Allah, dan ada qiraatul Quran, baca Quran. Oke, demikian mudah-mudahan manfaat ya. Hari ini saya mohon maaf karena tadi terburu-buru jadinya ya, karena tadi saya habis ada perlu dulu, jadi saya mohon maaf. Dibuat video Ustadz, insya Allah ya. Ini Panglima Wirid. Oke. Nak Krisna, alhamdulillah. Terima kasih Nak Krisna, mudah-mudahan istiqomah. Tampilin wazan tadi Ustadz. Mau tampilin wazan ya, oke. Wazan yang ini ya. Nah ini tampilin wazan. Ini mazid 2 ya. Jadi mazid 2. Nanti saya insya Allah bikin ininya apa namanya, seriesnya insya Allah ya, tentang sorobnya. Kita tunggu aja. Nanti boleh diklik ya insya Allah. Mudah-mudahan tidak sulit gitu. Insya Allah ringan, mudah. Yang penting semangat kita insya Allah ya. Oke. Ini nanti bentuknya seperti ini ya untuk wazannya. Jadi insya Allah ringkas, lebih mudah ya. Jadi ini mazid 2, saya ingetin lagi. Ini mazid 2, yang disebut mazid itu adalah tambahan. Jadi huruf aslinya itu cuma 3. Fafi'il, ain fi'il, lam fi'il. Monggo di fitik saya ada itu ya. Fafi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah kalau sudah menjadi mazid, itu bisa mazid 1, bisa mazid 2, bisa mazid 3. Ini kebetulan mazid 2 ya. Tadi banyak di kalimat tadi di mazid 2. Oke, mudah-mudahan mudah dipahami ya. Oke. Bu Usi tadi kelihatan ya, alhamdulillah Bu Usi ikut hadir. Kalam ilahi, Ustadz ini bab apa? Oh, ini bab ketiga dari makalah 38 ya. Saya tadi terburu-buru jadi saya tidak sempat mengetik untuk bab sama makalahnya ya, mohon maaf ya. Oke, alhamdulillah selalu hadir. Makasih Ustadz. Ya, Wiwin Hidayati, alhamdulillah ya. Supri, terima kasih ya sudah ngaji istiqomah nih. Supri, Mas Supri istiqomah. Hamba yang hina, jam berapa mulai Ustadz? Jam 5.30 ya aslinya ya. Cuman tadi saya agak telat karena saya ada acara dulu sebentar. Al Mubarak, Ustadz ke atasin. Oh, tadi ya ke atasin ya, itu ya tertutup. Oke, istighfar 100, la ilallah 100, la haula wala 100. Betul, dan ditutup dengan sholawat 100 ya. Oke. Anafathah itu ya. Oke, terima kasih. Pengen apa tadi? Saya nggak kebaca. Syukran Ustaz, alhamdulillah. Oke, Bu Usi, alhamdulillah ini kebetulan sudah selesai ya. Terima kasih, mudah-mudahan istiqomah terus kita ikuti besok insya Allah, mudah-mudahan tidak lambat ya. Jam 5.30 insya Allah. Saya dari Aceh, hamba yang hina, alhamdulillah. Waktunya nggak sama. Oh iya ya. Iya. Jadi jam berapa ya? Kalau di kita, di saya di sini jam 5.30 pada subuh ya. Edi Susnan siapa nih? Edi Mustafa. Edi Mustafa, terima kasih. Besok apa Ustadz? Apanya? Kajiannya ya. Insya Allah nanti kita beritahu ya. Idolane wong mumet, barokallah. Idolane wong mumet ya. Nerusin ini apa? Oh, ini udah selesai tadi ya. Insya Allah kita bahas yang lain. Sama apa enggak Ustadz waktunya? Oh iya, ternyata waktunya mungkin berbeda ya. Saya kurang paham ya, kalau di Aceh selisihnya berapa jam? Saya kurang paham ya. Monggo. Oke. Al-Mubarak. Oke, terima kasih. Malaysia hadir, alhamdulillah. Ahmad Hakimi ya. Ahmad Hakimi Ibrahim. Mudah-mudahan istiqomah ya. Kalam ilahi buat grup tele Ustadz. Oh iya, monggo. Gimana caranya ya? Saya belum paham grup telenya. Saya nanti pikirkan ya, mudah-mudahan nanti saya bikin grup telenya ya. Kalam ilahi ya. Usulannya saya terima. Mudah-mudahan kedepannya bisa. Oke. Kemudian Seira Azka.
Ada jadwal kajiannya Ustaz? Ada, iya. Oke, kemudian besok berarti Maqalah 39 Ustaz. Kebetulan saya itu sementara melihat dari kitab ya, yang kira-kira di shotnya itu jelas gitu. Kalau paling ujung di bawah kitabnya itu jadi susah, makanya saya pilih yang kira-kira posisinya di tengah ya. Insya Allah. Nanti kita lihat dulu ya, mudah-mudahan matannya atau kalimatnya itu adanya posisi di tengah gitu ya. Al-Mubarak kitab apa Ustaz? Nasoihul Ibad ya. Kitabnya Nasoihul Ibad Pak. Yuni di tempatku jam 6.30 waktu nih kerja. Oh, subhanallah. Tapi bisa ya, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Di Malaysia jam 6.30 pagi. Oh, Masya Allah. Oh gitu ya. Oke, oke, oke. Aceh nggak tahu jam berapa kalau di Aceh. Jadi Malaysia jam 6.30 ya. Berarti selisih 1 jam ya. Sahih Ustaz, terima kasih. Umi Yasmin, Umi Yasmin 80 ya. Alhamdulillah. Sahih Ustaz. Syukran ya. Kemudian Muhammad Khairur. Oke. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Dan saya mohon maaf yang belum disapa. Dan untuk ngalap barokahnya saya baca ulang ya. Dari pertama, mudah-mudahan menjadikan satu keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu wassalasuna anka bil ahbari. Ay malja'il ulama'i minal yahudi. Aslama fi zamani sayyidina Umar ibnil Khattabi radhiyallahu anhu. Al-husunu lil mu'minina minasyaitoni salasun. Minal khisoli. Ay allati tamna'u. Anis Aufa, terima kasih. Al-mu'minina wa tahfazuhum minasyaitoni salasun. Wal khisnu huwal makanul murtafi'u alladhi yamna'ul aduwa. Wal khisnu ayudon as-silahu kama fil asasi. Al-masjidu khisnun li'annahu mahallu dzakirina wal malaikati wa dzikrullahi khisnun la siyama la haula wa la quwata illa billah fa inna syaitona yanqabidu ayyaktafi wa yata'akharu idza sami'a dzikrallahi ta'ala wa qiraatul qur'ani hisnun la siyama ayatil kursi kama huwa mujarrabun. Oke, selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hamba yang hina apa? Nah, sama wate ini guregen Mbak Ustadznya. Saya nggak bisa ya, artinya nggak paham Pak. Ya, kayak hamba yang hina. Mudah-mudahan ya menjadi hamba yang mulia di sisi Allah dan mulia di sisi manusia. Amin. Kita doa dulu sebelum kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih. Oh, bahasa Aceh ya. Oke, terima kasih. Yang belum disapa, saya mohon maaf. Mudah-mudahan lain kali bisa disapa. Oke, pandumna beda gure. Iya, mudah-mudahan saya bisa ya. Mudah-mudahan. Oke. Kitab apa? Ini ada yang nanya. Beri 21. Kitab Nasoihul Ibad. Ya, kitab Nasoihul. Nuridin, terima kasih banyak. Oke, semoga barokah ya Pak Nuridin. Kita tutup live kita. Insya Allah besok kita ketemu lagi jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi jam 5.30 itu waktu Indonesia bagian Barat. Mudah-mudahan monggo disesuaikan jamnya. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.